Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimanallah wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian min wasaya salaf lisyabab, di antara wasiat para salaf untuk para pemuda. Kita sudah bahas di wasiat yang ke-10, kita sudah memulai pembahasan di wasiat yang ke-10, di mana wasiat 10 ini Muhammad bin Syuqah rahimahullah memberikan nasihat kepada para pemuda agar membiasakan mengucapkan salam ketika mereka bertemu, bukan dengan ucapan-ucapan salam yang masyhur di karangan para pemuda. Kalau kita sekarang mungkin salam olahraga atau salam super, salam apa lagi, dan berbagai macam salam-salam yang lainnya. Ya, kalaupun memang ingin mengucapkan salam yang dianggap sedang trendy, maka tetap diawali dengan assalamualaikum. Ikhwah, adapun mengenai sunnah-sunnah terkait dengan salam belum tuntas kita bahas. Kita sudah bahas beberapa poin. Poin pertama yaitu kita telah bahas hikmah daripada mengucapkan salam. Ada berapa kemarin? Ada 6 hikmah ucapan salam. Kemudian berupaya untuk menggunakan ucapan salam, ya, ucapan salam sebagaimana Nabi Adam alaihissalam mengucapkan salam kepada malaikat, yaitu ucapan salam yang biasa kita gunakan. Demikian juga berupaya untuk mengucapkan salam dengan sempurna. Minimal ucapannya ucapan bahasa Arab, bukan disingkat-singkat seperti kita menyingkat-nyingkat bahasa Indonesia. Kita kalau kita memanggil, kan biasa kita menyingkat-nyingkat. Namanya Abdurrahman disingkat jadi Maman misalnya. Namanya si Muhammad dipanggil si Mat, dan seterusnya. Dan juga sering kita menyingkat-nyingkat ucapan salam, Assalamualaikum misalnya. Karena ucapan salam ini merupakan doa, dan doa itu berbahasa Arab, maka jangan salah pengucapannya. Karena kalau salah pengucapannya, maka bisa berubah arti. Seperti sam. Kalimat sam artinya celaka. Salam artinya keselamatan atau semoga assalam, yaitu Allah assalam. Itu salah satu sifat Allah, salah satu nama Allah, senantiasa menyertaimu. Jadi ikhwah, ketika kita menyingkat-nyingkat sebuah ucapan dalam bahasa ini, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, itu bisa merubah makna. Yang tadinya ucapan baik malah berubah menjadi ucapan buruk. Maka upayakanlah ketika kita mengucapkan salam, ucapkan dengan sempurna. Walaupun dia yang paling minimal seperti assalamualaikum,
Tapi ucapkanlah dia dengan sempurna. Ya. Sebagaimana kita membaca Al-Qur'an. Sebagaimana kita membaca Al-Qur'an, sebagaimana kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau semakin panjang kita ucapkan, maka itu akan semakin baik. Ketika salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah mengucapkan Assalamualaikum, beliau katakan 10. Ketika dia mengucapkan lebih daripada itu, dia ucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Rasulullah katakan 20. Ketika sahabat menyatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau mengatakan 30. Artinya semakin panjang kita mengucapkan salam itu, maka pahalanya akan semakin besar. Akan semakin besar pahalanya. Demikian ikhwah. Minimal kita mengucapkan Assalamualaikum. Tak boleh disingkat lagi. Ya, tak boleh disingkat lagi. Muncul pertanyaan, gimana kalau kita mengucapkan salam ASWRWB misalnya. ASSWRWB. Ya kalau antum bertemu dengan mengucapkan ASSWRWB, jawabannya itu bukan ucapan salam ikhwah ASSWRWB. Demikian ikhwah. Tetapi kita juga tidak katakan nggak boleh sama sekali, karena ASSWRWB itu singkatan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya yakin tak pernah ada yang mengucapkan itu kan ketika bertemu. ASSWRWB. Demikian, tumbukkan aja dia kalau mengucapkan itu. Karena itu tidak ada ucapan salam seperti itu. Tapi ketika tulisan bagaimana? Ketika tulisan ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, Allahu alam bissawab itu merupakan singkatan. Itu merupakan singkatan lambang daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu ASSWRWB. Lambang dari ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada tulisan itu merupakan simbol bahasa. Tulisan merupakan lambang bunyi bahasa. Ketika kita tulis bentuknya begini, set. Nah, semua orang yang pandai membaca akan mengatakan bunyinya A. Ketika kita tulis yang perutnya 2, yang huruf kapitalnya, semua yang pandai membaca akan mengatakan B. Ketika kita tulis bentuknya begini, semua akan mengatakan U. Jadi ikhwah, tulisan itu merupakan lambang bunyi bahasa. Ya. Tulisan merupakan lambang bunyi bahasa. Ketika kita tulis K, E, P, A, D, A, semua akan mengatakan kepada. Dan ketika kita tulis K, P, D, orang juga akan membaca kepada. Ya, karena itu merupakan lambang. Demikian juga dengan salam. Ketika seorang menulis ASSWRWB, maka itu merupakan lambang daripada bunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah lambangnya. Itu merupakan lambang daripada ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ada yang menulis ke kita ASSWRWB, bacaan kita adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita menulis ASSWRWB itu, ya, itu merupakan ucapan, simbol ucapan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga ketika kita menjawab, ya, kita menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan kita singkat dengan itulah dia. Demikian ikhwah. Jadi saya tidak melihat ada larangan di situ, karena semua itu sedang merupakan lambang bunyi. Semua itu merupakan lambang bunyi. Terus sebaiknya bagaimana? Ya jelas sebaiknya komplit. Ya, sebaiknya komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Tapi kalau antum menulis surat di situ ada ASS WRWB, itu niatkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan hanya antum ASS WRWB. Karena nggak ada salam ASS WRWB. Ya. Tidak ada salam ASS WRWB. Demikian juga ketika menjawabnya juga niatkan ucapan itu adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwah. Allahu alam bissawab. Terus bagaimana dengan Rasulullah SAW? SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda ikhwah. Kalau yang ini para ulama kita dari dulu mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau seandainya itu juga lambang bunyi bahasa? Mungkin antum yang biasa ngetik ada autocorrect. Ya kan? Ada autocorrect. Saya yakin subhanahu wa ta'ala ketikannya hanya SWT. Ya kan? SWT. Tapi ketika diketik SWT yang muncul apa? Hah? Komplit kan? Subhanahu wa ta'ala. Kita buat autocorrect SAW. Ketika kita ketik SAW, itu adalah yang muncul sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Itulah singkatan-singkatan sekarang. Ya, itulah singkatan-singkatan sekarang. Tapi Allahu a'lam bishawab, sebaiknya tulislah dengan tulisan yang sempurna. Karena itu akan lebih aman. Ikhwah, kita menulis, niat kita ini ya menulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu menulis ASS WRWB. Tapi satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih besar pahala yang mana? Hah? Yang komplit ikhwah. Antum membuat lebih sempurna. Gerakan antum juga lebih banyak. Al jaza ma'al jinsil amal. Bahwasanya pahala itu sesuai dengan sejauh mana amalan yang sudah kita lakukan. Jadi kalau dilarang, Allahu a'lam bishawab. Kalau terlarang. Karena memang kita sedang menulis lambang bunyi bahasa. Tapi kalau sebaiknya, ya sebaiknya tulislah dengan sempurna. Apapun tulis dengan sempurna. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita sudah juga pelajari bahwasanya wajibnya menjawab salam bagi orang yang diberikan salam. Wajib menjawab salam, ini termasuk hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Kemudian menjawab salam yang lebih baik, ya, ketika orang mengucapkan assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Dia mengucap assalamualaikum warahmatullah, kita ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dia mengucapkan komplit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita tidak boleh lebih daripada itu. Kita mengucapkan juga minimal sama dengan dia. Mau kita lebih nggak bisa. Jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengatakan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Apabila kalian diucapkan salam, maka jawablah dengan yang lebih baik atau yang sama. Adapun sempurna, yang paling sempurna adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadis yang menjawabnya lebih daripada itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuhu, ada tambahan dua lafaz. Ya. Ketika seorang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuhu. Dua tambahan ini hadisnya dhaif. Jadi tidak bisa untuk dilaksanakan. Diamalkan. Ya, tidak bisa untuk diamalkan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi sebaiknya kita ucapkan sebagaimana yang diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Tuh, pernah dengar kan tuh? Pakai ta'ala dia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.
Maka dijawablah, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ta'ala artinya? Maha tinggi. Ya, Ta'ala artinya maha tinggi. Ikhwah, bahkan dari para ustadz juga sering kita dengar ucapan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebenarnya tidak ada tambahan ta'ala. Di hadis manapun, sepengetahuan saya tidak ada tambahan pakai ta'ala. Kalau yang menambah pakai ta'ala dengan alasan, itu kan tambahan untuk nama Allah. Apalah salahnya? Oke, kalau begitu nanti saya buat, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir ar-rahmanur rahim warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Bukan satu saya sebutkan, 10 tadi itu udah. Saya kira nggak ada yang mengatakan. Nggak ada yang mengatakan boleh. Begitu saya ucapkan begitu, orang sudah lewat, sudah jauh pun. Sementara saya belum selesai mengatakannya. Jadi rahimallahu wa iyyakum, ya kita ucapkan sebagaimana yang diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah dilebih-lebihkan. Kalau sudah itu yang paling panjang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya sudah itu saja, nggak usah ditambah-tambahkan. Terus apa itu bid'ah? Allahu alam. Antumlah itu kasih fatwanya. Demikian ikhwah ya, itu terkait dengan masalah tambahan-tambahan di ucapan salam. Ya, tambahan-tambahan di ucapan salam. Taib ikhwah azallahu wa iyyakum. Kemudian tidak tasyabbuh dengan ucapan salam orang-orang yang non muslim. Seperti ada ucapan isyarat yang lalu telah kita bahas bahwasanya kalau orang-orang Yahudi itu salamnya dengan jari. Kalau orang-orang Nasrani salamnya dengan salamnya dengan telapak tangan. Nah, kita nggak usah ikut-ikut. Nggak usah kita ketemu ya, nggak usah. Ya. Itu bukan ucapan. Nah, itu bukan salam. Apalagi begini, itu Hitler, tidak usah ikut-ikut Hitler. Demikian ikhwah, ya ucapkanlah Assalamualaikum. Kalaupun memang mau dibuat, itu mungkin dikarenakan ucapan kita tidak sampai ke dia. Mungkin kita di seberang jalan, kalau kita ucapkan Assalamualaikum dia nggak dengar, maka dalam masalah ini boleh kita Assalamualaikum. Nah, ini isyarat ini kita tujukan pada dia. Demikian, tapi tetap mengucapkan Assalamualaikum. Dia juga menjawab kita dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dibolehkan. Kalau memang tidak memungkinkan suara kita sampai ke orang yang kita ucapkan salam. Tapi kalau hanya begini saja, maka itu tidak dibolehkan. Naik sepeda motor. Ya Pak. Nah. Atau salam sopir. Tit, totot, gitu kan. Ya ikhwah, itu gimana jadinya salam sopir itu? Misalnya kalau kita kasih jalan, kita kan ucapan terima kasih kan? Apa jawabannya? Kita bisa jawab terima kasih. Nah itu dia. Itu ikhwah. Ya, ini bagaimana? Kalau memang tidak memungkinkan mengucapkan salam, bolehlah kita klakson. Kadang-kadang kita baru mau dekat itu baru tahu orangnya, ya. Kita mau buka jendela, sudah lewat dia. Demikian ikhwah, ya. Ya Allahu a'lam bishawab, fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya, ya berusaha semampunya. Saya nggak katakan boleh, tapi kalau seandainya memang menyulitkan, ya sudah. Tapi kalau naik sepeda motor nggak ada sulit, ya. Itu kesulitan yang saya rasakan ketika naik mobil. Karena dari jauh kita belum nampak, nampaknya sudah dekat. Begitu sudah dekat, kita mengucapkan salam, tentu yang kita lakukan pertama apa? Buka kaca. Apalagi kalau dia buka kaca pakai engkol tuh kan. Itu gimana dia? Nggak sempat lagi dia mengucapkan salam. Demikian ikhwah. Ya sudahlah. Ya kalau emang nggak sempat, ucap salam juga. Dia nggak tahu juga siapa di dalam.
Ya dia kaca-kaca reben 80. Gimana? Ya itulah ikhwah. Ya berusahalah semaksimal mungkin untuk tetap mengucapkan salam. Kalau emang bisa dibuka, bukalah dan ucapkan salam. Kalau nggak bisa ya sudah. Demikian ikhwah. Ya sekedar tegurlah kalau emang itulah yang paling minimal. Tapi kalau yang pakai sepeda motor, ikhwah, ucapkan salam. Dengan klakson tambah. Karena klakson itu seperti lebih menarik perhatian orang. Ya kan? Tet, assalamualaikum. Nah begitu. Tetap ucapkan salam. Karena dia berada di luar lebih bisa lebih cepat, lebih bisa cepat untuk melakukannya. Allahu a'lam bishawab. Tapi ikhwan azza wa iyyakum, yaitu juga telah kita bahas tidak boleh kita lebih dahulu mengucapkan salam kepada orang-orang kafir, dan kalau kita diucapkan salam oleh orang-orang kafir, kalau mereka mengucapkan assamu alaika, maka ucapannya waalaikum. Tapi kalau dia mengucapkan assalamualaikum, maka kita menjawabnya dengan waalaikumsalam. Walaupun dia orang kafir. Dan ikhwah, waalaikum itu sama artinya dengan waalaikumsalam. Waalaikum itu karena kamu juga artinya. Ya, kamu juga. Ya, jadi dalam masalah ini tetap jawab waalaikumsalam kalau mereka mengucapkan assalamualaikum. Baik. Nah ini yang berikutnya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, yaitu yabda'us shaghirul qalil wal raqib wassalam. Hendaklah yang lebih muda usianya, yang lebih sedikit dan yang berkendaraan lebih dahulu mengucapkan salam. Ya, lebih dahulu mengucapkan salam. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, liyusallima raqibu ala rajil. Hendaklah yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Wa liyusallimur rajil al qa'id. Hendaklah yang berjalan kaki lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang duduk. Wa liyusallimul aqallu alal aktsar. Hendaklah yang jumlahnya lebih sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak jumlahnya. Faman ajabas salam fahuwa lahu. Barang siapa yang menjawab salam, maka dialah yang dapat pahalanya. Wa man lam yujib fala syai'alah. Yang enggak menjawab, ya enggak ada apa-apa. Karena memang ikhwah menjawab salam itu hukumnya fardu. Tapi fardunya fardu kifayah. Misalnya nih, seperti begini nih. Para hadirin ada, saya kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya satu orang anak kecil di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bapak-bapaknya diam semua. Kadang-kadang kan sebagai seorang yang memberikan narasumber agak jengkel juga kan. Kok cuma satu? Sebenarnya udah sah untuk semua. Enggak usah diulang lagi. Tak usah diulang assalamualaikum warahmatullahi. Enggak usah lagi diulang-ulang. Kenapa? Sudah sah salamnya dijawab. Ya, salamnya sudah sah dijawab. Tidak usah diulang-ulang. Kalau mau menarik perhatian, cara lain. Ditegur saja, ditanya. Ya, ditanya, dipanggil tuh, bapak-bapak, begitu. Gak usah diucapkan salam lagi, karena salam kita sudah sah. Dan semua sudah jatuh kewajibannya. Karena adanya satu anak kecil menjawabnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwah. Ya, jadi itulah dia mengenai mengucapkan salam. Jadi yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki, pejalan kaki, yang pejalan kaki mengucapkan salam kepada yang sedang duduk, yang sedikit mengucapkan salam pada yang jumlahnya lebih banyak. Itu kalau masih bisa dihitung. Kalau antum ber-40, yang sana ber-50, masa harus dihitung dulu? Berapa kita? Berapa mereka? Coba hitung dulu, siapa yang duluan salam? Oh, mereka lebih satu. Jadi kita duluan, assalamualaikum. Repot sekali kan? Demikian. Itu kalau memang memungkinkan untuk bisa dihitung, masih bisa nampak secara zahirnya. Tapi kalau kalau sulit untuk dihitung, ya sudah, siapa yang duluan aja. Ya, siapa yang duluan? Ya, anggap saja kita yang lebih sedikit, kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, ya. Itulah dia. Kemudian yang mengucapkan salam, yang menjawab salam, maka dia pahala. Untuk dia pahalanya. Yang enggak mengucapkan salam,
Yang nggak menjawab salam, nggak apa-apa, nggak berdosa. Tapi dia nggak dapat pahala. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Allahu a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam yusallimu shaghir 'alal kabir. Hendaklah yang lebih muda usianya mengucapkan salam kepada yang lebih tua usianya. Ini kalau nampak zahir, zahirnya saya lebih muda, itu lebih tua, maka ucapkanlah yang lebih muda. Demikian ikhwah. Kadang-kadang ini kan masalah-masalah perasaan. Rasanya awak lebih muda. Itu dia. Lebih muda. Ya sok-sok muda gitulah. Padahal dia lebih tua dibandingkan yang di hadapannya. Demikian ikhwah. Dan ini kan perkiraan. Taklah mungkin sebelum kita mau mengucapkan salam, sebentar, siapa yang mengucap salam dulu? Coba nengok KTP, kapan lahirnya? Kan sulit begini ikhwah. Kalau yang bisa memastikan, ini perkiraan-perkiraan saja. Bisa saja kita oh sepertinya saya lebih muda nih. Assalamualaikum. Ternyata dia lebih muda dibandingkan kita. Mungkin yang dia awet muda, terlihat lebih muda, itu awet tua. Demikian. Ya lebih boros gitulah wajahnya. Nampak lebih tua. Kan bisa saja seperti itu ikhwah. Jadi ini semua dalam mengamalkannya itu perkiraan. Ya, perkiraan. Misalnya kalau saya berpapasan dengan misalnya akhi ini misalnya, lebih tua yang mana? Coba tengok dia. Gak berani jawab. Jelas saya lebih tua lah. Demikian ikhwah. Artinya kan zahir dia, zahir. Tapi kalau kira-kira, ya sudah. Kalau kira-kira imbang atau beda-beda sedikit, kita aja mengucapkan salam. Ya, kalau juga kita nggak bisa memastikan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Wal qalil wal mar 'alal qa'id. Yang melintas mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk, wal qalilu 'alal katsir, dan yang sedikit terhadap yang banyak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, qala sallallahu alaihi wasallam yusallimul faris 'alal mashi. Hendaklah yang berkuda lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang berjalan, dan wal mashi 'alal qa'im, yang berjalan terhadap yang sedang berdiri, wal qalil 'alal katsir, dan yang sedikit terhadap yang lebih banyak. Berikutnya, assalamu indal mufaraqatil majlisi wal khuruj minhu. Salam ketika kita ucapan salam ketika kita meninggalkan majelis. Ketika kita bertemu, kita mendatangi satu majelis, maka kita ucapkan salam. Ketika kita mau meninggalkan majelis, itu adabnya juga mengucapkan salam. Yang seringnya kan kita ketika kita masuk majelis, assalamualaikum, ketika kita pergi, hilang begitu saja. Ya, nggak tentu di mana dia, tiba-tiba udah hilang. Ini merupakan meninggalkan majelis tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sebelum dia tinggal majelis, dia seharusnya juga mengucapkan assalamualaikum. Dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza intaha ahadukum ilal majlis falyusallim. Apabila kalian memasuki sebuah majelis, hendaklah dia mengucapkan salam. Fa idza arada ayyaqum, apabila dia mau meninggalkan majelis itu, maka ucapkanlah salam, falyusallim. Biasanya kita kalau datang kita ucapkan salam, kalau mau meninggalkan biasanya salam-salam aja kan, jabat-jabat tangan harus pergi dia. Demikian ikhwah. Yang seharusnya ucapan salam tetap ketika kita meninggalkan majelis tersebut. Walaisatil ula bi ahaqqi minal akhirah. Tidaklah yang pertama lebih dibandingkan yang terakhir. Ikhwah, antum boleh maju. Di sini masih rapat. Tolong maju silakan. Di sini kan boleh kan? Ini nggak masalah kan? Di sini juga boleh ikhwah di saf ini. Apa-apa. Silakan. Nggak apa-apa, majulah maju. Nggak ada pertanyaan, yakin, nggak ada pertanyaan, yakin. Silakan maju. Saya jamin nggak ada pertanyaan.
Yang senior-senior nggak usah, nggak apa-apa, nggak bergerak. Yang junior-junior aja, yang bersama muda bergerak. Yang senior-senior nggak apa-apa. Yang senior nggak apa-apa, yang bersandar nggak apa-apa. Yang bersandar khusus tuh senior ya. Baik, kita lanjutkan ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini apa namanya? Laisal al-ula bi ahakim la akhirah. Tidaklah yang pertama itu lebih kuat dibandingkan yang kedua. Maksudnya tidaklah yang pertama itu lebih dianjurkan ketimbang yang kedua. Artinya ucapan salam ketika kita datang dengan ucapan salam ketika kita pergi meninggalkan majelis itu sama hukumnya. Ya. Tidak ada lebih utama yang pertama ketimbang yang kedua lebih utama dibandingkan yang pertama, tidak ada. Sama posisi hukumnya, sama-sama diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah, ya. Jadi sebagaimana kita terbiasa datang mengucapkan salam dan kita juga harus membiasakan ketika kita meninggalkan majelis kita ucapkan salam. Itu ikhwah. Jadi jangan sampai kita ketika kita mau pulang kita pamit yo pamit yo pamit. Dadah. Kiss bye. Ikhwah, ya enggak begitu. Ucapkanlah assalamualaikum. Baik, kemudian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Selanjutnya at-tasafuh masalah mendal taqabul. Hendaklah berjabat tangan ketika bertemu. Hendaklah berjabat tangan ketika bertemu. Ikhwah, kalau kita biasanya berjabat tangan itu kita katakan salam kan? Salam dia, salam. Ada yang menyebutkan kalau nyuruh anaknya salim nak, salim. Ikhwah, itu bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, salim nak, salim. Salim itu artinya ucapan assalamualaikum, bukan jabat tangan. Ya. Dalam bahasa Arab, jabat tangan itu al-musafahah, berjabat tangan. Kalau salim artinya ucapan assalamualaikum. Itu ikhwah. Tapi kita dalam bahasa Indonesia ucapan salam itu assalamualaikum, salam, salaman. Itu ya, salam, salaman. Itu semua dari bahasa Arab, tapi penggunaannya suka-suka orang Indonesia. Itu dia. Yang penting sama-sama paham. Makanya kalau jangan antum gunakan di kata salim. Jangan gunakan itu di Arab sana. Ya. Karena kalau itu antum gunakan artinya ucapkan assalamualaikum, bukan jabat tangan. Demikian ikhwah ya. Tapi untuk sesama kita di Indonesia ucapan salim ya nggak apa-apa lah karena kita sama-sama memahami yang Arab yaitu bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Dalam bahasa Arab ikhwah, salim juga bisa artinya Allahumma sallim artinya ya Allah selamatkan. Itu juga artinya. Ya. Jadi ikhwah azallahu wa iyyakum untuk ucapan salim itu artinya ucapan salam, bukan berjabat tangan, ya, bukan berjabat tangan. Ikhwah, disunahkan ketika kita bertemu mengucapkan selain mengucapkan salam, kita juga berjabat tangan. Ya, berjabat tangan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Al-Bara bin Za'azib radhiyallahu anhu dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahan, tidaklah dua orang muslim bertemu lantas dia berjabat tangan illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa, kecuali akan diampuni dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Itu ikhwah. Ya, itu diantara hikmah ataupun fadilah keistimewaan orang yang bertemu dengan berjabat tangan. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi fa akhadha biyadihi fasafahahu. Sesungguhnya seorang mukmin bertemu dengan mukmin yang lain, lantas dia mengucapkan salam. Setelah itu dia jabat tangannya. Tanatharat khotoyahuma kama yatanatharu waraqatu syajarah. Maka berjatuhanlah
Dosa-dosa mereka berdua bagaikan daun yang gugur dari pohonnya. Itu ikhwah, berguguran. Berguguran juga dosa. Allahu a'lam bissawab. Mungkin dari sini juga mengapa orang Indonesia itu kalau berjabat tangan digoyang-goyang. Nah, ya kan? Coba tuh perhatikan. Antum kalau salaman dengan orang Arab biasa aja. Tapi klik tuh, semakin goncang itu, mungkin karena dia pohon yang gugur, mungkin pohonnya goncang-goncang gitu. Semakin digoncang-goncang pohonnya semakin banyak daun yang gugur. Mungkin begitu maksudnya. Tapi nggak ada dasarnya seperti itu. Kalau begitu kan berarti semakin goncang, semakin banyak gugurnya. Enggak. Antum goncang, antum slow motion goncangnya, atau enggak bergoyang, sama saja. Ya, dia akan menggugurkan dosa-dosa. Itu ikhwah. Ya. Gimana kalau salamnya sap. Wah, ada itu kan? Yang begitu. Pernah lihat kan? Itu dulu yang gunakan komando jihad. Awalnya. Udah pegang jempol aja terakhir. Itu gimana? Bid'ah nggak itu? Ikhwah, kita kalau salam, set, kemudian kemana nih tangan kita? Nih, ya kan? Antum kalau pernah salaman orang Arab? Nggak pernah. Kasihan. Coba salam dengan orang asing. Di sini kan banyak ini yang orang-orang asing. Nah, coba salaman. Ada nggak digoyang-goyang? Ada nggak? Set. Ada yang set. Ada begitu. Ya. Ada demikian ikhwah. Itu bagaimana gerakan-gerakan itu? Ya, itu tinggal kebiasaan. Kalau kita rasanya kurang sopan kalau sudah salam, gitu kan? Kurang sopan. Tapi kalau rasanya macam artinya dari hati yang terdalam gitu mungkin ya. Nah, lebih soft dia. Tapi kok ke bawah. Apalagi kan orang tua kan, sepertinya kok kurang sopan. Antum merasa gitu nggak? Kalau kita gini, kemudian nggak taruh dada. Demikian ikhwah. Ikhwah, Allahu a'lam bissawab. Yang seperti ini kan budaya, kebiasaan. Selama kebiasaan tersebut bukan kebiasaan yang melanggar syariat, maka boleh, silahkan. Ya, maka dibolehkan, silahkan. Demikian ikhwah. Ya. Kalau dia goyang ya juga silahkan. Dia mau nggak goyang juga silahkan. Kita di Indonesia dia goyang itu menunjukkan kehangatan kan, ketemu hangat. Semakin genggamannya pun kadang-kadang lebih keras. Kadang-kadang kita juga kesakitan dibuatnya. Genggamannya kuat. Kita bangsa lembut, nggak pernah pegang cangkol. Dia megang truk, dia pegang. Demikian. Dia biasa aja, kita dipegangnya agak kesakitan. Maksudnya lebih hangat. Demikian ikhwah. Jadi kalau seandainya maksudnya biar lebih hangat, lebih kuat genggamannya, maka insya Allah tak apa-apa. Ya, nggak pula juga kita katakan bid'ah. Ya, nggak juga kita katakan bid'ah. Intinya jabat tangan telah bertemu telapak tangan dengan telapak tangan. Itu ikhwah. Kalaupun antum pegang jempol, ya silahkan. Tapi ingat, jangan katakan lebih afdol. Dan jangan katakan itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Sunnahnya habis salam pegang jempol. Maka itu jadi bid'ah larinya. Ya, itu jadi bid'ah. Oleh karena itu, kalaupun ada tambahan-tambahan di kita ketika berjabat tangan, ada tambahan-tambahan yang lain, ya, yang berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang Arab, ya tidak apa-apa. Tapi jangan diyakini itu sebuah syariat. Ya, jangan diyakini sebuah syariat. Allahu alam bissawab. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dari Anas bin Malik, su'ilan Nabi SAW, Rasulullah pernah ditanya, Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu. Di antara kami bertemu dengan saudaranya, aw sadiqahu, atau temannya, ayan hanilahu, apakah dia tunduk? Ketemu kan? Nah, apakah tunduk? Ini seperti orang Jepang itu kan? Hai. Orang Jepang kan itu, hai. Ada demikian ikhwah. Apakah dia tunduk seperti itu? Tunduk.
Qala la, kata Rasulullah, la. Enggak. Ini kan kalau kita Indonesia kan kalau semakin sopan dia semakin apa namanya semakin rendah dia. Gitu kan. Kalau terlihat dia semakin sopan. Ternyata tunduk-tunduk seperti itu tak boleh. Jadi kita biasa aja lah. Kalaupun sekedar kepala bolehlah. Tapi kalau sampai punggung yang bermain ternyata nggak boleh. Ayan hanilahu, apakah dia tundukkan punggungnya? Dia tundukkan punggungnya? Qala la, kata Rasulullah, enggak. Kemudian fayaltazimuhu wa yuqabbiluhu, atau dia peluk dan dia cium saudaranya itu? Qala la, kata Rasulullah, enggak juga. Jadi qal falyakhudh biyadihi wa yusafihu, apakah dia pegang tangannya dan dia jabat tangannya? Qala na'am, kata Rasulullah, ya. Kalau jabat tangan, iya. Itu ikhwah. Jadi tidak ketika ketemu teman, tidak berpelukan, tidak juga dicium. Ini biasanya kalau berpelukan ini siapa biasa yang sering melakukan ini apa? Mama-mama yang cipika-cipiki. Baru tadi ketemu di halaman sampai di masjid masih cipika-cipiki juga. Antum tahu cipika-cipiki? Hah? Cipika, cium pipi kanan, cipiki, cium pipi kiri. Itu pun kadang-kadang simbolis saja. Kenapa enggak? Demikian ikhwah, ya. Jadi tidak berpelukan, tidak disunahkan untuk berpelukan. Kemudian tapi sunnahnya adalah dengan berjabat tangan. Allahu a'lam bishawab. Lanjut. I'adatu salam idza hala ha'ilun baina shakhsain. Mengulangi ucapan salam ketika terpisah dengan satu benda. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari Abi Darda radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, idza stashaba rajulani musliman, apabila dua orang muslim sedang berjalan bersama, fahala bainahuma syajar aw hajar aw madar, kemudian mereka dipisahkan oleh pohon, dipisahkan oleh batu, atau dipisahkan oleh semak-semak. Falyusallim ahadum ala akhar, ketemu lagi, hendaklah ucapkan salam lagi. Wa yatabadalu salam, saling mengucapkan salam. Demikian ikhwah. Antum dari sini kan udah ucap salam nih, ya, ucap salam. Nanti antum keluar, yang satu ambil sepeda motor, yang satu langsung sana, ketemu di sana, salam lagi ikhwah. Itu dia, ucapan salam lagi. Antum begitu masuk rumah, assalamualaikum, ya kan? Assalamualaikum. Nanti antum pergi ke kamar, istri pergi ke dapur, ketemu di ruang makan. Gimana? Assalamualaikum lagi. Begitu seharusnya. Ya. Tapi kalau antum mau mau menerapkan ini, cerita-cerita dulu dengan istri. Ya, kasih tahu dulu. Nanti jangan abangnya saya salam aja dari tadi. Ikhwah, kita waktu kuliah lah dengan teman-teman, memang awal-awalnya canggung. Ini kok bersalam aja tadi. Keluar kamar, keluar kamar kan berpisah nih dari majelis di keluar kamar kan. Wassalamualaikum. Nanti dia masuk, assalamualaikum lagi. Nanti ketemu di dapur, assalamualaikum lagi. Gitu ikhwah. Memang begitu seharusnya. Awalnya memang canggung. Awal canggung. Tapi begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita afsus salam, untuk menyebarkan salam. Demikian ikhwah. Antum begitu keluar, assalamualaikum. Yang satu pergi sana ketemu di pintu gerbang, assalamualaikum lagi. Itu dia. Dan antum jangan komplain setelah ini. Antum masih ada 3 kali salam dari tadi. Demikian. Nggak usah komplain. Jawabnya waalaikumsalam, waalaikumsalam. Demikian ikhwah. Begitulah salam. Kita nggak bisa bayangkan itu ya. Kalau itu dilakukan, Masya Allah, itu betul-betul absus salam sekali itu. Di rumah aja kita berapa kali salam itu. Kita kan kalau sudah masuk dalam rumah, assalamualaikum. Setelah itu kan kita nggak salam-salam lagi. Tak pernah lagi mengucapkan salam. Ya kan? Sampai kita tidur, bangun tidur, ketemu dengan anak, nggak ada lagi salam-salam. Sepertinya memang begitu. Ya, begitu nggak kita semua? Nah itulah ikhwah.
Seharusnya yang lain tidur, besok pagi ketemu di ruang tamu atau di ruang makan, ketemu assalamualaikum. Gitu seharusnya ikhwah. Ya, gitu seharusnya. Tep. Coba nanti antum terapkan ya. Ini kan udah assalamualaikum nih. Udah ketemu saja assalamualaikum kan, udah assalamualaikum udah. Nanti kalau pisah, coba assalamualaikum. Gitu. Coba diterapkan. Nanti saya tinggal pantau. Tapi Allah wa iyyakum. Selanjutnya, idza dakhala al-masjid la yusallimu hatta yusalli tahiyatal masjid. Kalau dia masuk masjid, dia tidak mengucapkan salam kecuali setelah sholat tahiyat masjid. Sholat dulu dia, sholat tahiyat masjid, baru mengucapkan assalamualaikum. Dalam sebuah hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dikenal dengan hadis musi'us salat. Hadis musi'us salat ikhwah, dia ketika masuk masjid, dia sholat 2 rakaat, tapi sholatnya sholat apa? Sholat cepat. Sholatnya seperti sholat tidak ada tomakninah. Setelah dia sholat, dia datang kepada Rasulullah. Dia ucap assalamualaikum. Rasulullah katakan waalaikumsalam, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Waalaikumsalam, ulangilah kamu tadi belum sholat. Lantas sahabat tadi pergi, ya maksudnya ke tempat lain dan dia sholat lagi 2 rakaat. Setelah itu datang lagi. Kira-kira ucap salam lagi enggak? Salam lagi ikhwah. Assalamualaikum. Kalau waalaikumsalam, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi, kamu tadi belum sholat. Dianggap enggak sholat. Demikian sampai 3 kali. Apa kata sahabat tadi? Ya Rasulullah, la a'rifu ghairaha. Ya Rasulullah, aku enggak tahu lebih daripada ini. Inilah aku tahu tentang sholat. Barulah kemudian Rasulullah SAW mengkoreksi sholat sahabat tadi yang ternyata sholatnya tidak ada tomak ninahnya. Yang terkait dengan salam tadi begitu ikhwah. Terpisah, sholat, ketemu, balik lagi, salam lagi. Demikian, itu pertama. Yang kedua, tadi begitu dia masuk masjid, tidak langsung bertemu. Salam, tapi dia sholat dulu, sholat, baru kemudian bertemu dengan teman-temannya. Di situ baru dia ucapkan salam. Demikian ikhwah. Karena memang dalam salah satu adab dari masjid yaitu idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a raka'atain. Apabila salah seorang kalian masuk masjid, jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Demikian ikhwah. Makanya ada kawan-kawan itu yang masuk masjid, dia ada perlu sebentar dengan teman yang ada di masjid. Temannya itu sudah sholat mungkin, dia hanya keperluan sebentar. Karena sebentar dia nggak sholat tahiyat masjid, tapi dengan posisi dia jongkok. Karena kalau duduk harus sholat. Jadi dia posisinya jongkok. Nah, jongkok itu duduk apa berdiri? Nggak berdiri dan nggak duduk. Jadi kalau dia kita katakan duduk, berarti dia sebelum jongkok harus sholat tahiyat masjid. Kalau kita katakan dia berdiri, berarti dia belum disunahkan untuk sholat tahiyat masjid. Jadi jongkok itu duduk apa berdiri? Jongkok. Iya, jongkok itu dalam kategori berdiri atau duduk. Sehingga kita katakan nggak boleh jongkok sampai kamu sholat 2 rakaat. Kalau kita katakan dia berdiri berarti nggak apa-apa dia nggak sholat. Gimana ikhwah? Ada sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari di mana Abdullah bin Umar berkata, kuntu artaqaitu ala baiti Ibnu Umar, kakaknya si Hafsah ya, Hafsah. Ya. Irtaqaitu ala baiti Hafsah. Suatu hari aku naik ke atas atapnya Hafsah. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labinataini yaqdi hajatahu. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini dia kaitannya. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu ala labinataini yaqdi hajatahu. Aku melihat Rasulullah itu duduk di atas 2 batu bata, dia sedang qada hajat. Dia sedang duduk di atas 2 batu bata sedang qada hajat. Yang antum bayangkan ini duduk apa jongkok?
Hah? Bayangkan, bisa dia buang hajat dengan duduk. Kan tersumbat ikhwah. Enggak ada tempat untuk keluar. Jadi kalau Ibnu Umar mengatakan, ra'aituhu yajlis ala labinatain. Ala labinatain, aku melihat Rasulullah duduk di atas dua batu bata yaqdi hajatahu, sedang qada hajat. Saya kira enggak ada seorang pun yang mengartikan duduk di sini artinya duduk dengan pinggulnya langsung cecah di tanah. Kalau duduk pinggul di sana, dia nggak bisa buang apa-apa. Demikian ikhwah. Baik buang air kecil maupun buang air besar. Lantas, apa kita terfikir dahulu ada kloset duduk macam sekarang? Enggak ada kan? Demikian ikhwah. Kira-kira duduk di situ artinya apa ikhwah? Jongkok. Jadi jongkok itu termasuk duduk. Ya, jongkok termasuk duduk. Jadi kalau antum ada keperluan, kalau mau duduk, duduk aja, nggak usah pakai jongkok-jongkok karena takut sholat tahiyat masjid. Parah kali. Pakai takut-takut. Macam mau kena denda gitu. Rasanya, aduh kenapa harus sholat? Kenapa rupanya kalau sholat 2 rakaat? Sebentar aja kok, paling 3 menit selesai. Demikian ikhwah. Tapi begitulah ikhwah. Nggak tahu juga sih. Ya saya kira semua kita berpikir sama. Ya kan? Sholat tahiyat masjid lagi nih, jongkok aja lah. Nah gitu kan. Itulah ikhwah. Taib, itulah yang harus kita perhatikan. Allahu alam bissawab. Jadi kalau dari hadis Ibnu Umar itu, ya mungkin itulah bisa kita katakan jongkok itu termasuk duduk, bukan berdiri. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Selanjutnya, assalam qabla su'al wal kalam. Salam itu sebelum bertanya dan sebelum berbicara. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, assalam qabla kalam. Ucapkanlah salam sebelum bicara. Jadi kita sebelum kita bicara, ketemu dengan teman, salam dulu, assalamualaikum, baru kita bicara. Rasulullah katakan, assalamu qabla su'al, salam sebelum bertanya. Salam sebelum bertanya. Faman bada'akum bisu'ali qabla salam fala tujibuh. Barang siapa yang memulai bertanya sebelum salam, maka jangan jawab. Barang siapa yang memulai pertanyaan sebelum salam, maka jangan jawab. Jadi kalau ada nanti yang bertanya, Ustadz saya bertanya. Dia tanya, saya diam aja. Ustadz, jawablah Ustadz. Salam sebelum bertanya, gitu. Ini apabila dia memulai pertanyaan sebelum salam, maka jangan jawab. Gimana ini? Apakah memang disunnahkan sebelum kita bertanya di majelis harus salam dulu? Karena kalau nggak salam nanti ustadznya nggak mau jawab. Walaupun kadang-kadang nggak bisa jawab, nggak jawab karena memang nggak bisa jawab, bisa juga kan? Nah gimana ikhwah? Allahu a'lam bissawab, ini bukan dalam majelis. Ya. Ini bukan dalam majelis. Karena ucapan salam ini kaitannya dengan pertemuan. Bertemu, ucapkan salam. Demikian ikhwah. Ya. Adapun majelis kan sudah bertemu. Dan belum ada perpisahan di majelis tersebut. Ya, belum ada perpisahan di majelis tersebut. Kecuali ada perpisahan. Misalnya ikhwah, dia duduk ngaji, kemudian dia mau wuduk nih, wuduk keluar, terpisah kan? Masuk lagi, gimana dia? Seharusnya ucapan salam lagi seharusnya. Dengan kawan sampingnya pun, assalamualaikum. Demikian ikhwah, kalau dia nggak mau mengganggu majelis, maka paling tidak kawan sampingnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu. Sesak lagi dia, keluar lagi. Bagi, assalamualaikum, salam. Itu ikhwah. Begitu sunnahnya, mau gimana lagi? Ya, begitulah cara mengucapkan salam. Demikian ikhwah. Jadi karena ini, Allahu a'lam bishawab, karena terkait dengan pertemuan, artinya kita bertemu, kalau bertemu assalamualaikum, dia bertanya jawab. Tapi kalau nggak ada bertemu, dia bertanya tapi nggak mengucapkan salam sebelumnya, maka jangan dijawab. Namun begitu pun kita perhatikan juga, ya, kita perhatikan juga kondisi masyarakat Indonesia yang memang belum begitu paham dengan salam. Ya, ucapkan salam sebelum bertanya. Tapi kalau antum yang sudah paham, salamlah dulu, ucapkan salam dulu, baru bertanya. Ketemu teman, salam dulu, baru berbicara. Itu ikhwah.
Kemudian selanjutnya, ada musalam inda qadahil hajah. Tidak mengucapkan salam ketika dengan orang yang sedang buang hajat. Misalnya, ya kalau dia dalam WC tertutup, sangat jarang lah ada orang yang mengucapkan salam ya. Atau ada, antum lagi dalam WC, Assalamualaikum, akhi, Assalamualaikum. Ada gitu? Biasanya enggak ada lah kan? Enggak ada. Assalamualaikum, udah cepat sikit, oi, Assalamualaikum. Saya kira enggak ada lah yang seperti itu. Ini ada kemungkinan, misalnya dia dari buang air, mungkin di satu tempat begitu kan, tahu sedang buang air kecil, gak usah ucapkan salam ke dia. Dalam sebuah hadis, ikhwah, ketika Rasulullah SAW sedang buang hajat, dan para sahabat mengucapkan salam pada beliau, tapi beliau nggak jawab. Apa kata beliau? Inni karitu an adzkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin. Aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali aku dalam keadaan suci. Demikian ikhwah. Dan antum juga dalam keadaan berada di buang hajat, maka jangan ucapkan salam. Apa ada ini? Ikhwah, ketika kita bawa HP ke dalam WC, terkadang kan para suami ini takut sekali kan HP-nya tinggal. Sampai ke dalam WC juga dibawa terus. Passwordnya aja 15 karakter. Ada apa di HP-nya itu? Nah, inilah kadang-kadang yang membuat para istri itu menjadi curiga. Curiga. Demikian. Pantang dipegang oleh pantang ketinggal. Ketika set, langsung dia set, gitu. Kalah cepat dengan istrinya. Atau dia lebih cepat dengan istrinya. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, memang para istri itu tidak dibolehkan periksa-periksa HP suami. Tapi antum jangan juga buat curiga. Assalamualaikum, entar. Jangan. Ya itu curiga lah istrinya jadinya. Demikian ikhwah. Kenapa kok takut ketahuan istri? Ada apa rupanya? Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya kecuali kalau memang ada maslahat istri nggak tahu. Seperti Rasulullah SAW, ya, beliau ketika malam hari beliau tidur bersama Aisyah. Ketika Aisyah sudah dilihat beliau sudah tertidur, beliau pelan-pelan buka selimut, pelan-pelan turun dari tempat tidur. Aisyah tahu ketika itu Rasulullah bergerak pelan-pelan. Bergerak pelan-pelan, ambil pelan-pelan sendalnya, keluar, buka pintu pelan-pelan, dan tutup pintu pelan-pelan. Nah demikian. Aisyah waktu itu tidak tidur, belum tidur. Ini kenapa pelan-pelan? Ini mencurigakan gak ini? Ya kan? Mencurigakan, ini pasti ada sesuatu. Akhirnya Aisyah ngikutin. Kemana Rasulullah ini? Kan istri Rasulullah itu tidak hanya satu. Apa ke istri yang lain? Kalau antum karena istrinya satu, gak dicurigai insya Allah. Gak curigai. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, akhirnya Aisyah ngikutin radhiyallahu anha, tengoknya. Rupanya Rasulullah pergi ke kuburan. Ya, ke Baqi'. Lantas setelah itu Rasulullah mengangkat tangannya dan berdoa. Kemudian pulang. Karena Rasulullah pulang, Aisyah kan tadi ikut ke Baqi'. Akhirnya Aisyah melomba Rasulullah. Begitu Rasulullah masuk rumah, dia sudah masuk rumah. Begitu Rasulullah masuk rumah, Aisyah sudah tidur. Tapi kalau orang yang lari-lari, tentu kan. Kata Rasulullah, Aisyah, kamu kenapa? Enggak ada ya Rasulullah, kata Aisyah. Aisyah, beritahu atau nanti Allah yang ngasih tahu. Akhirnya ya dia kasih tahu. Tadi ya Rasulullah, Anda pelan-pelan turun dari kasur, pelan-pelan ambil sendal, pelan-pelan buka pintu, pelan-pelan. Saya kira kemana? Rupanya Anda ke kuburan. Demikian. Oh itu. Oh jadi yang hitam-hitam tadi lewat-lewat itu kente. Karena kan gak ada lampu ikhwah. Gak ada lampu juga mungkin lagi pas malam bulan mati mungkin. Kan gelap itu. Kalau sekarang ya ketahuan. Itu gelap. Oh jadi yang gelap-gelap itu ente. Iya. Tadi malaikat Jibril bilang kepadaku supaya aku pergi ke Baqi' dan mendoakan orang Baqi'. Dia nggak mau masuk dikarenakan kamu sudah buka jilbab. Makanya tempat di sekarang itu ada, antum lihat di situ ada Babu Jibril. Babu Jibril. Itu kalau kita lari keluar dari Babul Baqi', keluar dari setelah kita ziarah,
Maka Rasulullah kan keluar tuh dari pintu yang arah Baqi. Itu sebelah kanan, belah kiri itu ada, dia agak di tembok gitu kalau dari luar. Nah itu ada, perhatikan di situ, babu Jibril, pintu Jibril. Di situ Jibril nunggu. Dia nggak masuk, kenapa? Karena Aisyah sudah buka jilbab. Demikian ikhwah. Jadi Jibril menyuruh aku untuk pergi ke Baqi, ke kuburan. Dan aku khawatir kalau aku kasih tahu kamu nanti jadi takut. Kenapa? Ini perintah ke kuburan. Bayangkan, suami itu sudah niatnya bagus supaya istri gak khawatir. Makanya ibu-ibu jangan terlalu curiga dengan para suami. Insya Allah soleh-soleh, insya Allah ya. Insya Allah. Intinya antum jangan buat yang aneh-aneh aja lah. Ya, jangan buat yang mencurigakan. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi tidak mengucapkan salam ketika dalam keadaan buang hajat. Ya. Baik, selanjutnya. I'adatus salam salasan, mengulangi salam sampai 3 kali. Khususan di dalam yusma, terutama bagi yang enggak dengar. Artinya ketika kita mengucapkan hadisnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana idza sallama salasan. Beliau itu kalau mengucapkan salam sampai 3 kali. Wa idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan. Apabila beliau mengucapkan ucapan, beliau ulang sampai 3 kali. Jadi jelas. Artinya ketika mengucapkan salam, misalnya kita ketemu Assalamualaikum. Kalau kira-kira dia nggak dengar boleh sampai 3 kali. Atau ketika kita mau pergi berkunjung ke rumah teman, kita boleh mengucapkan Assalamualaikum. Demikian ikhwah. Tapi kalau sudah 3 kali, nggak juga dibuka pintu, berarti pulang. Demikian. Sebagaimana Abu Musa al-Asy'ari ketika beliau mau berkunjung ke rumah Umar bin Khattab, dia mengucapkan salam sampai 3 kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum sampai 3 kali. Lantas karena nggak ada jawaban 3 kali, beliau pun pulang. Ketika dia sudah mulai meninggalkan rumah Umar bin Khattab, Umar baru keluar rumah. Ditengok Abu Musa al-Asy'ari sepertinya baru dari rumahnya, tapi dia sudah mau pulang. Besok ketemu dengan Abu Musa al-Asy'ari. Kamu kemarin pergi ke rumah saya? Iya. Terus kenapa pulang? Aku sudah mengucapkan salam 3 kali karena aku mendengar Rasulullah pernah mengatakan begini. Demikian ikhwah. Ucapkan salam 3 kali, kalau nggak dijawab, pulang. Tapi ucapan salam 3 kali itu ada jeda, bukan Assalamualaikum, 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 pulang. Nggak begitulah. Itu kan memang artinya nggak mau berkunjung namanya itu. Ya. Jadi ada jedanya kira-kira mengulang itu ikhwah. Ya. Assalamualaikum. Dah, Assalamualaikum 3 kali. Assalamualaikum, keluar yang punya. Yang punya rumah. Akhi maaf, antum pulang aja. Maka silahkan pulang. Jangan antum ngotot di situ. Akhi, ana dari jauh. Iya pulang. Antum nggak tega dengan saya. Antum pulang ya. Pulang. Wa idza qila lakum murji'u farji'u. Apabila dia katakan pulanglah, maka pulanglah. Itu hak yang penghuni rumah. Makanya kalau antum mau berkunjung ke rumah seseorang, telepon aja dulu. Bisa nggak saya berkunjung? Sebab nanti kalau antum kadang-kadang kan mungkin buat surprise. Ya surprise ini kadang-kadang nggak surprise juga ikhwah. Mengganggu juga karena surprise ini. Ya. Kadang-kadang ada suami, kan nggak boleh surprise kan istri malam-malam. Sampai Rasulullah katakan kalau kamu pulang malam, maka kasih tahu istri. Kasih tahu. Supaya si istri siap-siap. Liyastahidda al-ghaib. Al-mughibah. Hendaklah agar istrimu itu siap-siap. Dia bisa mencukur apa yang perlu dicukur, dia bisa perlu dandan apa yang perlu dandan. Demikian ikhwah. Nggak usah surprise yang antum lihat di video-video itu. Ya, karena memang nggak disunahkan, nggak usah surprise. Itu ikhwah, ya. Jadi kasih tahulah ketika antum mau datang. Karena orang yang kalau kita beritahu dia lebih siap. Dan kalau dia nggak siap, dia akan katakan dia tidak siap. Jadi tidak sampai sakit hati kita. Ya kita dari jauh misalnya datang ke rumah dia, kemudian dia kata, aduh maaflah akhi, anak lagi sibuk sekali, demikian. Ya, jadi kita nggak sakit hati. Kita datang jauh, nggak ngasih tahu, kemudian suruh pulang atau nggak usah suruh pulang ikhwah. Salam kita 3 kali nggak dijawab, itu kita sudah ini tengok sandalnya ada tuh. Ini dia di rumah tapi nggak jawab, kita sudah sakit hati. Padahal dosa nggak dia, nggak nerima kita. Hah? Enggak dosa dia, itu hak dia. Ya. Apalagi keluar, alhamdulillah akhir antum keluar. Akhi pulang ya. Itu saya kira mantap kali itu memang. Takkan kupijakkan kakiku kemari. Padahal dia nggak salah, kita yang salah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya.
Kemudian, khamdus shawt bisalami idza dakhala 'ala naim. Hendaklah merendahkan suara ketika dia masuk mengucapkan salam ketika di situ ada orang yang tidur. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Usamah bin Yazid bin Zaid, Rasulullah SAW kana yadkhulu minal laili. Rasulullah masuk pada malam hari, fa yusallimu tasliman la yuqidun naim wa la yusmi'u yaqdhan. Beliau itu kalau datang malam-malam, beliau mengucapkan salam tidak mengganggu yang tidur dan terdengar oleh yang tidak tidur. Itu ikhwah. Jadi misalnya antum datang malam nih, pulang malam, assalamualaikum. Semua yang tertidur terbangun semua, siapa itu? Ikhwah, itu nggak ada akhlak berarti. Dan jangan taruh halus, assalamualaikum. Jangan juga. Akhirnya yang dia nggak tidur nggak dengar. Jadi ya kira-kira assalamualaikum. Begitu ikhwah. Ya mungkin di situ kita datang mungkin ke hostel itu mungkin sakan ya, di situ ada banyak yang tidur, maka kita assalamualaikum. Demikian ikhwah. Ya. Atau kita masuk kamar, di situ anak-anak juga tidur satu kamar, yang bangunannya istri kita, maka assalamualaikum. Begitu ikhwah. Jangan kencang-kencang suaranya sehingga anak-anak akhirnya benangisan semua gara-gara salam kita. Ya, jangan. Adabnya kita mengucapkan salam ketika pada malam hari tidak mengganggu orang tidur tapi masih terdengar oleh orang yang tidak tidur. Kemudian selanjutnya, sabar ya, masih ada lagi, sabar. Maghrib kan masih lama. Demikian ikhwah. Bagaimana kalau seandainya kita bersama rombongan campur baur, muslim kafir campur baur? Apakah kita mengucapkan salam? Ya, kita tetap mengucapkan salam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Nabi sallallahu marra bi majlisin fi akhlaq minal muslimin wal yahud fasallama alaihim. Nabi SAW melintasi suatu tempat, di situ campur baur antara Yahudi dan Muslim, dan beliau tetap mengucapkan assalamualaikum. Demikian ikhwah. Enggak perlu assalamualaikum khusus untuk muslim-muslim saja ya. Enggak perlu pakai khusus-khusus. Ucapkan saja assalamualaikum. Begitu ikhwah. Dan tidak perlu karena di situ ada yang Kristen, karena ada yang yang Buddha, siang itulah pokoknya. Tidak perlu kita pakai itu. Assalamualaikum sudah selesai. Cukup satu salam aja. Ya, tidak usah atas nama toleransi kita mengucapkan salam mereka. Enggak boleh. Cukup dengan kita. Ustadz itu intoleransi. Oh terserahlah. Demikian ikhwah. Karena toleransi itu ada toleransi, ada yang boleh toleransi, ada yang tidak boleh toleransi. Demikian. Islam toleransi, tapi pada hal-hal yang dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah enggak melarang kalian berbuat baik dan bersikap adil kepada orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dari tempat kalian dan tidak memerangi kalian kalian. Boleh silahkan. Boleh berbuat baik, boleh bersikap adil. Tapi ingat, orang-orang kafir yang tidak memerangi. Itu ikhwah. Jadi ada toleransi tapi ada batas tertentu, bukan malah kebablasan. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, mengucapkan salam kepada anak kecil. Seharusnya kan tadi gimana? Yang lebih muda mengucapkan yang lebih tua. Tapi kalau anak kecil, kita yang mengucapkan salam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, anna Nabiya sallam marra ala sibyan fasallama alaihim. Bahwasanya Nabi SAW melintasi anak-anak kecil, beliau mengucapkan salam kepada anak-anak kecil tersebut. Ya ini sebagai sebagai pelajaran kan, kasih pendidikan, edukasi untuk anak-anak. Antum jangan tunggu ketemu anak-anak. Salam dengan atok, salam. Yuk, 1, 2, 3, assalam. Gak usah, kita mengucapkan salam dulu. Karena kita yang lebih tua, kita sedang memberikan pelajaran kepada mereka. Demikian ikhwah. Selanjutnya, mengucapkan salam kepada kaum wanita. Boleh? Ya, boleh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Asma binti Yazid, marra alaina Nabi SAW fi jami'in niswah fasallama alaina. Bahwasanya Nabi SAW melintasi kami, waktu itu kami beberapa orang, beliau mengucapkan salam kepada kami. Jadi boleh mengucapkan salam kepada para akhwat, dibolehkan. Tapi para ulama menyebutkan selama tidak menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah nggak boleh. Al-Hafiz Ibnu Hajar juga mengatakan selama tidak menimbulkan fitnah boleh. Tapi kalau menimbulkan fitnah nggak boleh. Misalnya seorang jomblo ketemu di sana itu. Dia lagi mau pergi,
Yang si akhwat mau masuk. Si ikhwan, Assalamualaikum ukhti. Si akhwat pun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus si ikhwan, Masya Allah suaranya, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah. Terus teringat-ingat siapa gerangan si pemilik suara. Demikian. Itu yang jilbabnya merek Jenah itu ya, saya tanda kali. Demikian ikhwah, tanda kali saya itu. Akhirnya jadi terfitnah siapa gerangan. Maka nggak dibolehkan kalau sampai seperti itu. Ya, ya bolehkan. Tapi kalau nggak ada fitnah boleh silakan. Assalamualaikum biasa-biasa aja. Nggak usah. Akhwat juga ketika dia diucapkan salam dengan seorang ikhwan, nggak usah jawabnya didayu-dayu. Waalaikumsalam. Alah. Nggak usah. Waalaikumsalam biasa aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ikhwah. Nggak usah didayu-dayukan, biasa aja. Karena dayu-dayukan itu akhirnya menimbulkan fitnah. Ikhwah, laki-laki itu suka dengan seorang wanita. Kalau sumbernya wanita ya. Ingat, laki-laki itu suka dengan seorang wanita kalau sumbernya wanita. Tapi kalau sumbernya laki-laki kita tumbukkan dia. Karena nggak layak laki-laki bersuara wanita. Demikian juga wanita itu suka dengan suara laki-laki yang sumbernya dari laki-laki. Begitu. Ditambah didayu-dayukan, ya bertambah. Makanya nggak dibolehkan. Fala takhda'na bil qaul fayatma'alladzi fi qalbi marad. Jangan kamu wahai wanita mendayu-dayukan suaramu sehingga orang yang hatinya rusak, dia akan menjadi terfitnah. Demikian, ya boleh. Yang terakhir ikhwah rahimanallah wa iyyakum yaitu kirim salam. Ini kan bisa kita kirim salam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyah inna Jibril yaqra'u alaiki salam. Ya Aisyah, Jibril titip kirim salam untukmu. Faqalat Aisyah, berkata Aisyah, alaihi salam wa rahmatullah. Itu jawabannya itu. Jadi kalau ada tadi si fulan kirim salam, maka jawabannya alaihi salam wa rahmatullah. Itu jawaban kita. Atau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, atar rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan dia berkata, inna abi yaqra'u kassalam. Ya Rasulullah, ayahku kirim salam untuk Anda. Faqala lahu, Nabi mengatakan, alaika wa ala abika salam. Untukmu dan untuk ayahmu salam. Jadi kalau ada yang mengatakan, Pak, ada fulan titip salam, maka kita katakan alaika wa alaihi salam. Alaika atasmu wa alaihi dan atasnya salam. Itu jawaban kalau ada yang kirim salam untuk kita. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum beberapa sunnah yang terkait dengan ucapan salam. Kalau di sini tercatat sebanyak 23 aturan yang terkait dengan ucapan salam. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Udah capek antum kan? Maka nggak usah pakai tanya jawab ya. Demikian. Taib, nggak apa-apa lah tanya 1-2. Silakan ada yang mau bertanya langsung. Atau boleh kita sediakan juga di 0813 600 661. Silakan ya. 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 Ikhwah Allahu a'lam bishawab, untuk orang tua bagaimana? Seperti cium tangan, ya, cium tangan. Saya ada terjemah di tahun 2000, masa 2005 saya ada terjemah tuntunan Nabi SAW dalam meminta izin. Di situ disebutkan dibolehkan cium tangan untuk orang-orang yang memang kita hormati, seperti istri ke suami, anak ke orang tua. Itu dia, istri ke suami, anak ke orang tua. Adapun ke guru juga dibolehkan dengan catatan si guru bukan meminta untuk dicium tangan. Ini. Dia yang begitu kan supaya dicium tangannya. Maka nggak dibolehkan. Ikhwah. Jadi yang sebaiknya ya tetap tidak ada tunduk-tunduk, salam biasa aja. Assalamualaikum. Jadi nggak usah pakai ke kening, dah biasa aja salamnya. Ini merupakan ikhwah salah satu hikmahnya supaya tidak terlalu kultus dengan guru. Karena ustadz itu ikhwah merupakan yang paling riskan dikultuskan.
Kalau dia guru matematika, guru-guru fisika itu jarang dikultuskan. Tapi kalau dia ustadz, ya kiai, ataupun wak haji misalnya, kalau dia sudah ngajar, itu riskan untuk dikultuskan. Demikian ikhwah. Apalagi kalau dia bisa ngilang, atau itu lebih lagi itu. Itu lebih dikultuskan lagi. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Ustadz, seandainya kita pernah menyakiti hati orang lain dan kita sudah minta maaf berkali-kali, tapi sepertinya sampai mati pun dia nggak akan mau maafkan gitu loh. Adapun kalau kita sudah minta maaf, dia nggak mau maafkan sampai mati, ya sudah Bu. Nanti urusannya di akhirat saja. Oh, jadi kalau seandainya kita mintanya tulus, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan tahu apa isi hati kita. Terima kasih Ustaz. Ya. Bismillah, sebelum mengirim pesan melalui teks seperti WhatsApp, apakah diawali dengan Bismillah atau salam ya Ustadz? Allahu a'lam bishawab, ucapan salam, bukan Bismillah. Ya, karena Rasulullah SAW juga mengirim surat kepada Heraklius, beliau mengatakan wassalamu ala manittaba'al huda. Salam atas orang-orang yang mengikuti hidayah. Allahu a'lam. Jadi bukan Bismillah. Ada lagi yang langsung silakan. Terkait Aisyah menyusul Rasulullah SAW ke kuburan Baqi, yang saat telah kembali ke rumahnya diriwayatkan Rasulullah sempat mengikut dada Aisyah sampai Aisyah merasa mengikut mungkin menyikut ya. Dia bukan menyikut ikhwah. Menyikut kan begini, sat seperti itu, kalau ke dada sat. Itu ikhwah, beliau ada. Dia bukan menyikut tapi mungkin dibeginikan gitu. Sampai ada terasa sakit, tapi nggak sakit sekali sampai ngerang-ngerang gitulah. Sebagai hukuman, maka boleh ya. Allahu a'lam. Anak-anak kecil mumayyiz hafal 2 juz tapi dia kadang lupa-lupa, apakah bisa jadi imam? Ya kalau bacaannya lebih bagus dibandingkan bacaan bapaknya, udah hafalan lebih banyak, walaupun dia lupa-lupa tapi lebih banyak hafalan dibandingkan bapaknya, maka dia jadi imam. Dia jadi imam dan suruh dia baca yang dia hafal-hafal saja. Jangan yang dia lupa-lupa. Ya, suruh dia baca yang hafal-hafal saja, jangan dia suruh baca dia yang lupa-lupa. Misalnya dia sudah hafal 1 juz, tapi surah An-Naba dia kurang hafal. Ibunya jangan request, nak. Mama request ya. Rakaat pertama An-Naba, rakaat kedua An-Nazi'at. Sebentar ya. Amma yatasaalun. Dia udah nggak hafal lagi. Jadi secara mutlak kalau dia lebih bagus hafalan dibandingkan ayahnya dan lebih banyak hafalannya, maka dia lebih berhak jadi imam ketimbang ayahnya. Ayahnya yang hanya hafal 3 kul tambah 1 kul lagi jadi 4 kul, ya, tambah ina atau ina, mohon supaya mundur wir, Anda tidak hak untuk jadi imam. Anda tidak berhak jadi imam. Anak Anda lebih berhak karena dia lebih memenuhi persyaratan. Ada lagi? Aduh, panjangnya ini. Ustadz, saya bersedih. Udah nantilah ini yang sedih-sedih ya. Sebagai remaja jompo yang suka pakai segala minyak, apa remaja jompo itu apa sih? Jompo di sini ya, jompo, remaja jompo. Oh, remaja jompo itu sudah sakit-sakit. Oh, ada ya remaja jompo. Oh, gitu. Iya. Kena gerimis, mencret ya. Astagfirullah, kasihan. Makanya ikhwan antum kalau punya anak, ya, coba dibawa agak olahraga, ajak mandi hujan. Iya, ajak mandi hujan, terbiasa dia sehat. Tapi jangan diajak main parit lah. Kalau saya waktu kecil main parit memang. Tapi sedang berimajinasi itu, di parit itu imajinasi. Saya ambil biji kulit manggis, saya taruhkan lidi, taruh kertas, nanti muter-muter. Memang main parit tapi sedang berimajinasi. Itu ikhwah. Jadi bukan kaleng-kaleng paritnya. Remaja jompo yang suka pakai segala minyak wangi, minyak kayu putih, minyak kapak,
kayu putih nyong-nyong sebab suka masuk angin dan mual-mual, apakah termasuk mengganggu ibadah masjid? Kan minyak kayu putih itu bukan mengganggu, ya. Atau seperti dia pakai fresh care misalnya, ya, nggak mengganggu. Yang mengganggu itu kalau bau badan. Apa namanya? Antum terganggu nggak kita kalau sebelah kita itu bau balsem? Hah? Gimana? Saya kira nggak terganggu. Ya memang kan kadar orang kan waktu muda dia pakai minyak wangi, udah mulai 40 ke atas, udah agak-agak tukar lah dia. Udah 50 ke atas itu dia, apa namanya, baunya balsam aja udah. Itu biasa 50 ke atas. Demikian ikhwah. Ya, dan bau balsam itu kan nggak mengganggu ikhwah. Ya kita kalau Allah, amin kok ada semeriwing-semeriwing, sebelah pakai balsam rupanya. Biasa-biasa aja, nggak mengganggu. Yang termasuk yang mengganggu adalah yang bau yang tidak sedap. Ya, bau yang tidak sedap. Rasulullah pernah mengatakan, innal malaikata la yata'adza bima yata'adza bihil musallin. Yata'adza bil musallun, sungguhnya malaikat itu terganggu dengan bau yang mengganggu orang yang sedang sholat. Seperti bau badan, seperti bau mulut, bau makanan yang dimakan, seperti bau bawang mentah, itu apa namanya, akan mengganggu. Jadi yang seperti ini sebaiknya dia tidak datang ke masjid. Ya, sebaiknya dia tidak datang ke masjid. Allahu a'lam. Oh gitu sekarang istilahnya remaja jompo ya. Yalah, akan jadi bahan itu. Udahlah ikhwah. Baik, itu saja sudah hampir jam 6. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.